Assalamualaikum, hai bun, hai semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Neng Yulia dari Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang amat sederhana. Nah teman-teman dan bunda-bunda semua, kegiatannya aku awali. Aku mau beberes dulu di area dapur ya teman-teman ya. Nah ini yang pertama itu aku lagi beres-beres perabotan dulu, karena ini perabotan yang ada di lemari plastik ini pabalatak ya teman-teman ya, berantakan gitu. Jadi yang pertama aku mau beres-beres dulu di area sini. Nah ini botol-botol juga mau aku masukin ke lemari. Ini botol-botolnya buat air minum disimpan di kulkas ya. Jadi ini aku mau simpan dulu karena belum ada air matang ya. Nanti kalau aku rebus air, pastinya nanti aku mau masukin ke botol-botol yang tadi dan aku masukin ke kulkas. Nah jadi teman-teman ya, ini perabotan yang ada di lemari plastik ini kebanyakannya perabotan plastik. Ada baskom ya, piring plastik, terus keler-keler, pokoknya yang kayak gitu. Nah ini ya, aku juga mau beres-beres piring beling ya teman-teman ya. Aku masukin ke lemari kaca. Nah jadi kalau lemari kaca ini aku simpan piring-piring beling gitu sama gelas-gelas ya teman-teman ya. Pokoknya mah ini yang pecah-pecah gitu aku masukin ke lemari yang ini. Nah ini perabotannya udah kering, jadi aku masukin ke lemari yang ini. Nah teman-temannya, sambil aku aktivitas di dapur, aku juga mau nyapa dulu ya kepada teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga doakan semoga yang lagi sakit semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Nah aku juga mau berterima kasih juga ya kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya nonton video sederhana saya, yang sudah like, komen, dan subscribe juga, yang sering nonton video saya meskipun tidak pernah komen. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sudah meng-sharekan video saya ke komunitas dan ke sosial media yang teman-teman punya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah lanjut ya teman-teman ya dengan isi videonya. Nah itu aku tadi pas habis beres-beres piring ya, piring beling, piring kaca gitu teman-teman ya. Alhamdulillah udah pada beres. Nah ini aku lanjut mau beresin yang di atasnya, ada gelas plastik ya yang pink, dan juga ada piring-piring plastik ya, dan tudung saji. Aku beresin dulu. Nah alhamdulillah teman-teman ya, beres-beres di area dapurnya udah beres ya. Tadi juga aku udah beres-beres di area kompor. Jadi aku tuh kalau sebelum masak pastinya dapur harus tetap bersih teman-teman ya. Nah ini lanjut aku mau bongkar dulu belanjaan ya. Ini belanjaan dari pasar teman-teman ya. Jadi aku tuh nggak ada stok-stok di kulkas gitu. Stok kulkas udah pada habis ya buat masak. Jadi aku beli beberapa buat masak gitu. Nah itu aku beli bawang merah ya teman-teman ya, bawang merah, bawang putih, terus ada bawang daun ya, itu bawang daun harganya 2000, banyak ya teman-teman ya. Kalau beli di pasar mah banyak gitu, kalau beli 2000 tuh. Kalau beli di warung mah dekat rumah pastinya sedikit gitu ya kalau 2000. Jadi aku tuh mending beli perbumbuan di pasar dibanding dengan di warung dekat rumah. Nah aku juga beli engkol, itu engkol harganya 3000 ya. Jadi aku pilihnya yang sedang gitu, dan harganya juga enggak terlalu mahal.
Nah itu cabai rawit ya teman-teman ya, di daerahku lagi mahal ya. Sausnya tadi aku beli harganya 7.000. Tapi kalau beli di pasar mah bisa milih-milih ya teman-teman ya, jadi bisa milih yang bagus gitu ya. Sedangkan kalau beli di warung gitu kan yang busuk juga dimasukin gitu. Jadi kalau kita beli 3.000 otomatis disatuin sama yang agak busuk ya teman-teman ya. Jadi agak rugi gitu. Jadi mending kalau beli perbumbuan seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih ya teman-teman ya. Kalau bisa mah kita belinya di pasar ya, biar bisa milih-milih yang pada bagus gitu. Dan harganya juga nggak terlalu mahal gitu dibandingkan dengan di warung yang dekat rumah. Nah itu juga aku beli jengkol ya, itu seadanya, harganya 8.000, nggak tahu berapa osnya teman-teman ya, pokoknya itu 8.000 belinya. Kalau jengkol katanya lagi murah ya teman-teman ya, jadi harganya tuh nggak terlalu mahal. Itu ada tomat harganya 2.000 ya teman-teman ya. Ada tahu tempe itu harganya 6.000-an satu bungkusnya. Pindang tongkol itu harganya 10.000. Jadi teman-teman, belanjaan aku dari pasar cuman segini ya. Ini buat stok beberapa hari aku masak, nggak banyak. Jadi aku tuh kalau mau masak sayur mah nanti aja ya, beli mendadak di warung, karena takutnya busuk gitu, nggak kemasak gitu. Karena jujur aja kalau aku masak suka males ya teman-teman ya, apalagi kalau sayur gitu, kalau lama didiamkan di lemari takutnya busuk, nggak kemakan dan nggak kemasak juga. Jadi kalau beli sayuran seperti kangkung, bayam ya, sosin, lebih baik mendadak aja belinya di warung dibanding aku nyetok-nyetok di kulkas. Nah alhamdulillah teman-teman ya, tadi bongkar belanjaannya udah pada beres dan aku juga udah masukin ke dalam kulkas biar nggak pabalatak gitu, biar rapih ya di area dapurnya. Nah ini juga aku mau lap-lap juga ya di area sini. Walaupun tadi udah aku bersihkan, tapi tetap ini dibersihkan lagi ya teman-teman ya, karena kan tadi bekas aku bongkar belanjaan dari pasar, pastinya ada debu gitu ya teman-teman ya. Nah ini lanjut, aku juga mau nyapu di area dapur ya, biar bersih gitu. Jadi dari pagi tuh dapur aku tuh berantakan banget teman-teman ya, belum aku beresin, belum aku disapu ya, belum aku nyapu gitu maksudnya. Dan pas tadi aku pulang dari pasar, pastinya ada beberapa barang-barang yang ada di pasar ya berantakan, berserakan di dapur. Jadi aku tuh daripada aku masak dulu ya teman-teman ya, kelihatannya kan di dapur tuh nggak enak gitu pabalatak. Jadi aku mending beberes-beres dulu di area dapur. Jadi kalau dapur udah bersih mah kan kita kalau masaknya enak teman-teman ya, dibandingkan kita masak dulu terus dapur berantakan gitu ya. Walaupun nanti udah masak juga, nanti ujung-ujungnya si dapur kita beresin lagi gitu, diberesin lagi. Tapi seenggaknya kalau kita mau aktivitas di dapur, masak-memasak gitu, dapur harus tetap bersih, walaupun nanti dibersihin lagi sama kita ya teman-teman ya. Kalau aku kayak gitu ya teman-teman ya. Nah alhamdulillah teman-teman ya, dapur aku tuh udah bersih ya teman-teman ya, walaupun nggak terlalu bersih tapi udah rapi gitu ya teman-teman ya, seenggaknya nggak pabalatak gitu perabotan. Terus tadi belanjaan dari pasar. Nah ini lanjut aku mau masak. Nah ini yang pertama, ini aku mau masak sambal ya teman-teman ya. Bukan sambal, itu aku mau masak pindang ya, pindang tongkol. Mau masak pindang tongkol yang tadi aku beli di pasar ya. Jadi hari ini aku masaknya cuman pindang tongkol, terus goreng tempe dan juga sambal ya, karena kan aku tuh dari tadi udah beres-beres, udah dari pasar juga, jadi agak capek gitu ya badannya. Jadi ya udahlah, masaknya yang simpel-simpel aja. Masak yang ada di kulkas ya, yang tadi aku beli di pasar. Dan masakan juga masak yang saset ya teman-teman ya, yang gampang juga karena perut juga udah lapar gitu. Jadi ya udah masaknya yang simpel-simpel aja.
Nah ini juga aku mau ngiris-ngiris buat persambelannya ya teman-temannya. Jadi persambelannya cuma ada bawang merah, terus cabai rawit, dan juga tomat, udah kayak gitu. Nah ini singkat ceritanya, ini ikan pindang tongkolnya udah matang juga ya teman-teman ya. Jadi aku tuh kalau masak pindang tongkol ya, maksudnya pastinya ditutupin dan nggak sama sekali pakai tepung terigu ya, karena kan si wajannya aku tutupin sama tutup panci gitu biar nggak meletup-meletup. Nah ini yang kedua, ini aku mau masak jengkol ya teman-teman ya, jengkol yang tadi aku beli di pasar. Nah ini aku separohnya aku masak ya, karena aku pingin makan sama jengkol. Nah ini jengkolnya juga udah pada matang ya, udah pada matang. Ini jengkolnya pulen banget ya teman-teman ya, ini jengkolnya pulen banget dan juga agak-agak besar gitu ya jengkolnya. Enak banget pokoknya mah, apalagi kalau disemur ya teman-temannya, di rendang ya pastinya enak banget. Tapi kalau aku mah senangnya kalau jengkol ya enggak dimasaknya enggak terlalu enak ya teman-teman ya, pinginnya tuh digoreng aja kayak gini udah aja enak ya, pakai sambal ikan asin, wah mantul teman-teman ya. Daripada aku masak di balado ya, di rendang ya gariung gitu, jadi lebih baik digoreng aja kalau jengkol ya teman-teman ya, kalau aku mah gitu. Tapi menurut selera masing-masing ya teman-teman ya, karena mau direndang, mau disemur dan digoreng juga pastinya enak ya kalau jengkol. Karena jengkol walaupun bau pastinya banyak yang suka ya teman-teman ya. Nah ini aku lagi masak tempe gorengnya. Jadi menu kita hari ini cuman yang digoreng-goreng aja ya teman-teman ya, nggak ada sayurannya, nggak apa-apa ya. Tadi juga aku nggak sempat beli buat itu apa, buat cocolan sambelnya, karena nggak ingat ya teman-teman ya, nggak ingat mau masak sambal juga. Jadi nggak apa-apa lah, hari ini cuman ada ikan pindang tongkol, tempe, dan juga sambal, udah kayak gitu aja. Nah itu aku yang terakhir ini masak sambal teman-teman ya. Jadi aku tuh kalau masak sambal digoreng dulu, dan kalau males buat ngulek di cobek ya udah nguleknya di wajan ya teman-teman ya. Ada yang sama nggak sama aku? Kalau aku kayak gitu ya teman-teman ya, kalau lagi males ngulek di wajan di cobek maksudnya teman-teman ya, dicobek ya udah di wajan aja nguleknya. Nah jadi menu kita hari ini cuman kayak gini teman-teman ya, ada jengkol, pinang tongkol, tempe goreng, dan juga sambal. Alhamdulillah walaupun menunya sederhana tapi tetap enak. Kita syukurin apa yang kita punya dan kita nikmatin apa yang kita punya ya teman-teman. Ya udah teman-teman, video aku sekian dulu. Wassalamualaikum, bye bye.